Terjawab misteri ada marinir di bawah kapal saat Soeharto mancing. Ex-menteri ungkap kesaksian. Dilansir dari tribunmadura.com, rasa penasaran masyarakat Indonesia mengenai adanya marinir di bawah kapal saat Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto memancing akhirnya terjawab. Rumor mengenai adanya marinir di bawah kapal isu berembus saat Soeharto berkuasa. Alasannya, setiap kali memancing, Soeharto selalu mendapatkan ikan. Soeharto memang memiliki hobi memancing saat masih menjadi presiden. Soeharto menjadi presiden pada dekade 60-an, tepatnya Soeharto menggantikan Soekarno yang turun dari jabatannya. Soekarno lengser dari jabatannya sebagai presiden sesuai peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Soeharto kemudian berkuasa selama 32 tahun. Kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998. Saat itu, gelombang reformasi yang muncul akibat adanya krisis multidimensi membuat Soeharto harus mundur dari jabatannya. Saat masih menjabat sebagai presiden, Soeharto sering mengajak pejabat dalam negeri dan keluarganya untuk melakukan hobi tersebut. Presiden kedua RI itu juga diketahui ahli dalam hal tersebut, karena kerap mendapatkan ikan-ikan besar yang agak susah dilakukan pemancing awam. Gosip pun beredar tentang bantuan dari anggota marinir TNI AL yang berada di bawah perahu setiap kali Pak Harto memancing untuk mengikat ikan-ikan di mata kail sang presiden agar terkesan ikan tersebut adalah hasil tangkapan Soeharto itu. Mantan Menteri Penerangan Harmoko dalam buku Pak Harto The Untold Stories menjawab fakta di balik isu yang banyak beredar di masyarakat itu. Pada tahun 1987, saat Harmoko masih menjabat sebagai Menteri Penerangan, ia pernah diajak sang untuk menemani presiden melakukan hobi tersebut bersama dengan pejabat lainnya seperti Fuad Hasan, Bustanil Arifin, dan Ismail Saleh. Harmoko menjelaskan bahwa dalam kesempatan itu ia coba mengklarifikasi mengenai keberadaan marinir di bawah kapal untuk membantu hobi presidennya. Lihat saja nanti, jawab Soeharto. Mantan wartawan itu pun akhirnya dapat membuktikan bahwa gosip keberadaan marinir adalah sama sekali tidak benar. Soeharto mampu menangkap ikan besar karena memang ahli dalam hal tersebut dan sabar. Ada juga kisah menarik lainnya terkait Soeharto. Presiden Soeharto menitikan air mata 2 kali sebelum Mayor Jenderal Majen TNI Benny Mordani wafat. Saat itu Soeharto mengungkapkan penyesalan terbesar kepada Benny Mordani. Soeharto menyesal tak mendengarkan atau mengabaikan ucapan Benny Mordani. Berikut kisah lengkapnya. Karir militer Benny Mordani memang moncer hingga mampu mencapai posisi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima ABRI di zaman Orde Baru. Hubungan Benny Mordani dengan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia sangatlah erat. Dikutip dari tribunjabar.com, grup tribunjatim.com, Kristianto Wibisono, mantan jurnalis dan pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia, sempat menyebut Benny Mordani sebagai anak emas Soeharto. Namun hubungan harmonis Benny Mordani dan Soeharto harus retak. Melansir dari buku berjudul Benny Mordani yang belum terungkap 2018, Soeharto mencopot Benny dari jabatannya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Publik merasa ada keganjilan dalam pencopotan yang serba mendadak itu, sebab Benny Mordani diturunkan persis seminggu sebelum sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat digelar. Peralihan tongkat komando tertinggi militer sebelumnya selalu dilakukan berbarengan dengan pembentukan kabinet baru. Rumor mengenai tersingkirnya Benny Mordani dari lingkaran Cendana menguat setelah Soeharto membubarkan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kompetensif. Pasukan yang dibubarkan oleh Soeharto tersebut dipimpin oleh Benny Mordani. Setelah itu, Soeharto memberikan Benny Mordani jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan 5. Namun urusan Benny tak jauh-jauh dari kegiatan seremonial sementara kekuatan militer Benny semakin terkikis. Ada yang mengatakan hubungan Soeharto dan Benny merenggang karena kabar Benny mengincar kursi wakil presiden hingga merencanakan kudeta. Kepala Staf Sosial Politik ABRI Lejen Purnawirawan Haryoto PS mengatakan penyebab hubungan Soeharto dan Benny merenggang bukan karena dua rumor tersebut. Haryoto mengatakan hubungan dua tokoh itu merenggang karena sikap Benny yang mengkritik Soeharto. Benny Mordani mengingatkan Soeharto mengenai bisnis anak-anak keluarga Cendana.
Bapak nesu banget pergo anaknya dipermasalahke. Bapak marah sekali karena anak-anaknya dipermasalahkan. Kata Hartoyo sesaat setelah Benny wafat. Mantan dokter dan tentara dalam operasi Mandala, Brigadir Jenderal Purnawirawan Ben Maboy sempat diceritakan oleh Benny mengenai kejadian munculnya kritikan tersebut. Saat itu Benny Murdani tengah menemani Soeharto bermain biliar di kediaman Cendana. Benny memberanikan diri mengutarakan pendapatnya agar Soeharto menjauhkan anak-anaknya dari kekuasaan. Ketika saya angkat masalah anak-anaknya itu, Pak Harto berhenti bermain, masuk kamar tidur dan meninggalkan saya di kamar biliar, ujar Benny saat bercerita kepada Ben. Sebelum kejadian tersebut, rupanya Benny sempat menolak campur tangan anak Soeharto dalam urusan pengadaan alam utama sistem senjata ABRI. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan asisten Benny yang enggan disebut namanya. Pak Benny beberapa kali menolaknya, ucapnya. Menurut Yusuf Wanandi, rekan Benny dari Center for Strategy and International Studies pada 1980-an, bisnis anak-anak Soeharto merajalela ke semua sektor. Semuanya ingin ditata niagakan, kata Yusuf September 2014. Keresahan Benny terhadap bisnis anak Soeharto juga dirasakan oleh Ali Murtopo. Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan III itu berpesan kepada Yusuf agar berbicara kepada Benny tentang anak-anak Soeharto. Minta dia bicara ke Pak Harto, tertibkan anak-anaknya, kata Ali yang ditirukan Yusuf. Bahkan Benny sempat menahan paspor putra Soeharto Sigit Harjo Jusanto. Tujuannya agar Sigit tak bisa lagi keluar negeri untuk berjudi. Saat Benny Murdani terbaring ke kasur perawatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Soeharto menjenguknya. Soeharto mengucapkan kata-kata penyesalan yang nyaris tak terdengar sembari matanya berkaca-kaca. Kowe pancen sing bener, Ben. Nek aku manut nasihatmu ora koyo ngene. Kamu memang yang benar, Ben. Seandainya aku menuruti nasihatmu tak akan seperti ini, kata Soeharto seperti yang ditirukan oleh asisten Benny yang berada di ruang perawatan. 2 hari setelah kunjungan tersebut, Benny Murdani mengembuskan nafas terakhirnya.